Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan saya dengan Selmiati Tandi Bilang dengan NIM 2019 1231039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen risiko dan dosen pengampu Bapak Dr. Sparta SE ME AKCA, yaitu membahas chapter 12 yaitu tentang liability and liquidity management. Latar belakang dari pembahasan ini yaitu manajemen aset dan liabilities atau asset liability management adalah sebuah proses dalam mengelola aset dan arus kas untuk mengurangi risiko kerugian karena tidak dapat membayar kewajiban atau liabilitas secara tepat waktu. Sedangkan likuiditas merupakan istilah di mana kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial yang akan jatuh tempo. Jika bank memiliki sejumlah alat pembayaran pada saat tertentu, ini disebut sebagai kekuatan membayar. Namun, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas. Bank yang memiliki kemampuan likuiditas ini lebih mudah untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Karena itu, bank berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan memperkecil dana yang menganggur serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan cash flow. Maksud dari penjelasan di atas yaitu ketika tiba saatnya perusahaan harus membayar kewajibannya, aset yang dimiliki cukup untuk membayar kewajiban tersebut. Aset harus dapat dikonversi menjadi uang tunai yang senilai dengan liabilitas perusahaan. Penerapan manajemen aset dan liabilitas dapat melibatkan banyak faktor, termasuk alokasi aset secara strategis, mitigasi risiko, dan penyesuaian kerangka kerja, peraturan dan modal perusahaan. Jika perusahaan mampu menyeimbangkan antara aset dan liabilitas, maka akan terdapat surplus yang dapat dikelola secara aktif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen aset dan liabilities adalah mengelola aset dan kewajiban yang tepat untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Penerapan konsep ini tidak terbatas hanya pada industri perbankan, namun atau asuransi saja, tetapi juga dapat diaplikasikan oleh korporasi yang bergerak di bidang lain, bahkan untuk keuangan pribadi. Bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan kewajiban manajemen risiko likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan. Agar lebih jelas, pengertian di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Ini seperti gambarnya. Kita bisa lihat bahwa secara harfiah ALM adalah fungsi yang penting dari suatu bank untuk mengoptimalkan struktur neraca sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal dengan mengelola risiko yang ada. Bisa dilihat di sini gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh manajemen aset dan liabilities dalam berbagai industri. Ya, pada industri perbankan,
yaitu bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilities yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih yang diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu. Salah satu fungsi utama dari bank adalah menyimpan uang dari nasabah secara aman, lalu membayar sejumlah bunga atas uang yang disimpan oleh nasabah. Dari uang yang disetorkan oleh nasabah, bank dapat memberikan pinjaman pada nasabah lain untuk mendapatkan sejumlah bunga. Bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilities yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih yang diperoleh cukup untuk mengembalikan bunga milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu. Okay. Kemudian yang kedua yaitu pada industri perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan dua jenis asuransi, yaitu yang pertama asuransi jiwa dan yang kedua yaitu asuransi non-jiwa. Asuransi non-jiwa biasanya adalah berupa asuransi properti dan asuransi kendaraan. Perusahaan menyediakan asuransi menerima sejumlah pembayaran atau premi dari nasabah. Namun, mereka berkewajiban membayar sejumlah uang dari jumlah besar ketika asuransi tersebut dicairkan oleh nasabah. Manajemen aset pada perusahaan asuransi dapat digunakan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar liabilitas tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada industri benefit plan. Yang dimaksud dengan benefit plan adalah layanan seperti dana pensiun yang sumber dananya diambil dengan memotong gaji karyawan. Di masa depan, penyediaan layanan ini harus membayar sejumlah besar dana yang sudah dikumpulkan oleh nasabah atau pelanggan mereka. Para penyedia layanan seperti ini tentunya harus memanfaatkan strategi asset liability management untuk bisa membayar kewajiban liabilities mereka di kemudian hari. Yang keempat yaitu penerapan manajemen aset dan liabilities untuk keuangan pribadi. Bukan hanya untuk perusahaan saja, kita juga dapat menerapkan strategi manajemen aset dan liabilitas untuk mencapai tujuan finansial pribadi kita. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat neraca keuangan kita sendiri. Sama seperti neraca keuangan perusahaan, neraca ini dapat memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan kita dalam kurun waktu tertentu. Neraca keuangan adalah rangkuman dari aset atau apa yang kita miliki dan liabilities apa yang harus kita bayar dan net worth nilai aset dikurangi liabilitas. Jika tujuan manajemen aset dan liabilitas perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka tujuan manajemen aset dan liabilitas pribadi adalah menambah nilai aset, menambah nilai net worth kita. Jadi, fokus utama kita adalah untuk meningkatkan aset yang kita miliki tanpa menambah liabilitasnya.
Sebagai contoh, jika kamu ingin membeli rumah dengan sistem KPR, kamu akan memiliki aset baru, namun liabilitas kamu juga semakin meningkat. Agar net worth bisa meningkat, maka kamu harus menghitung dan memastikan bahwa peningkatan aset lebih besar dari peningkatan liabilitas. Selanjutnya yaitu berikut ini ada beberapa jenis aset dan liabilities yang termasuk dalam jenis aset, yaitu yang pertama yaitu kas, yang kedua giro pada Bank Indonesia, yang ketiga penempatan pada bank lain, yang keempat yaitu surat-surat berharga, yang kelima kredit yang diberikan penyertaan, yang keenam penyertaan, yang ketujuh PPAP, yang kedelapan aktiva tetap dan inventari, yang terakhir yaitu aktiva lain-lain. Selanjutnya yang termasuk liabilities yaitu yang pertama giro, yang kedua tabungan, yang ketiga deposito, yang keempat surat berharga diterbitkan, yang kelima pinjaman yang diterima, yang keenam pinjaman subordinasi, dan yang terakhir yaitu kewajiban lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup ALMA. Itu yang pertama liquidity risk management, yang kedua interest rate risk management, yang ketiga forex risk management, dan yang keempat pricing management. Kita masuk bagian yang pertama yaitu tentang liquidity risk management. Likuiditas adalah kemampuan untuk mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas adalah risiko di mana bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansial kepada nasabah dan counterparty dalam mata uang dan pada waktu yang diperjanjikan dengan harga wajar. Jika hal ini terjadi, maka bank harus secepat-cepatnya melakukan tindakan, yaitu yang pertama, mendapatkan tambahan dana dengan cara berhutang kepada pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, yaitu mendapatkan tambahan dana dengan melakukan likuidasi untuk menjual aset finansial lainnya dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Bagian yang kedua yaitu tentang interest risk management. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan serta likuidasi bank. Perubahan tingkat bunga menyebabkan bank mengalami 3 risiko. Yang pertama yaitu risiko perubahan risiko perubahan pendapatan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya berkurang dari apa yang diharapkan, yang disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga. Dalam hal ini yaitu bunga pinjaman. Yang kedua yaitu risiko perubahan nilai pasar.
Ini merupakan risiko terhadap perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dimiliki perusahaan akibat perubahannya akibat berubahnya suku bunga yang berubahnya tingkat suku bunga. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian dan sebaliknya, sebab tingkat bunga meningkat maka nilai sekuritas cenderung turun. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, jika suku bunga turun, maka publik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena aman. Hal yang menyebabkan perubahan tingkat bunga adalah yang pertama, kebutuhan dana, di mana apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua, yaitu peningkatan bunga simpanan secara otomatis apabila meningkatkan bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga. Oke, yang ketiga yaitu persaingan, di mana dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus pertimbangkan yaitu persaingan. Jadi pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah yang pertama kestabilan ekonomi makro, termasuk stabilitas sosial politik suatu negara. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, di mana bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan begitupun juga sebaliknya. Yang keempat yaitu jangka waktu, di mana semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Selanjutnya yang kelima yaitu kualitas jaminan. Nah, di mana semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan begitupun juga sebaliknya. Dengan demikian, menggunakan sistem ALM, maka bank dapat memodelkan atau mengkalkulasikan serta mensimulasikan secara akurat pengaruh hal-hal sehingga keuntungan bank dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan daya saing di pasar, serta teroptimalkannya keuntungan namun juga tetap terjaga risikonya. Interest rate management ini sangat erat kaitannya dengan liquidity management dan pricing management. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang forex management. Forex management ini yaitu suatu kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu negara yang secara garis besar tindakan manajemen falas dapat berupa pengendalian kesenjangan mata uang asing dan pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar.
Yang dimaksud pengendalian kesenjangan mata uang atau forex exchange mismatch ini yaitu yang meliputi pengendalian posisi devisa neto, monitoring arus kas transaksi, melakukan forecasting nilai tukar, menetapkan kebijakan dan penggunaan devisa dan lain-lain. Yang dimaksud dengan pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar atau net exchange gain yang meliputi penerapan break-even exchange rate, pengendalian spread, melakukan cut loss dan membatasi exposure. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir manajemen valuta asing adalah memaksimumkan pendapatan dari keuntungan nilai tukar dan mendapatkan bunga falas memperkecil risiko akibat gerakan nilai tukar dan mendukung tujuan manajemen likuiditas dan gap. Contoh keputusan dalam manajemen valuta asing adalah penjualan aset, valuta asing dan menaikkan dana falas. Sedangkan contoh kebijakan manajemen valuta asing antara lain menetapkan tingkat risiko falas yang dapat diterima, skenario gerakan nilai tukar falas, menetapkan posisi falas yang akan dipegang pada currency tertentu. Menetapkan limit dan mengendalikan posisi falas baik per currency maupun secara keseluruhan. Selanjutnya tujuan kegiatan falas. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik pada nasabah. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling vital. Maka dari itu, tanamkan kejujuran, menjaga kualitas produk, sikapi pelanggan dengan ramah dan pelayanan yang prima. Mungkin Anda dapat lihat perusahaan-perusahaan yang gulung tikar akibat tidak memberikan layanan yang prima kepada pelanggannya. Perusahaan seperti ini hanya cenderung mementingkan bagaimana produknya terjual tanpa mengetahui karakter pelanggannya. Satu hal yang penting untuk dalam melayani pelanggan yaitu adalah tidak membeda-bedakan konsumen, apakah itu pelanggan kecil, pelanggan yang sudah lama maupun pelanggan baru sekalipun. Itu harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu untuk kepentingan bank sendiri. Tujuan bank adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bahwa kestabilan nilai rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik, untuk mendukung perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh keuntungan. Meski hanya selembar kertas uang, tapi falas ini bisa memberikan keuntungan. Misalnya saja, membeli falas di saat kurs rendah, kemudian saat kurs tinggi kamu bisa menjualnya kembali. Kemudian, menjadikan falas sebagai tabungan atau investasi. Dengan begitu, kamu bisa memperoleh keuntungan.
Selanjutnya yaitu instrumen falas. Instrumen pasar falas. Instrumen pasar falas ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama instrumen falas. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama transaksi spot, yaitu transaksi falas tunai di mana pengerahan valuta yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu transaksi forward, yaitu falas secara berjangka di mana penyerahan valutanya dilakukan pada suatu tanggal tertentu di kemudian hari dengan menggunakan nilai tukar yang telah disepakati pada tanggal terjadinya transaksi tersebut. Yang ketiga transaksi swap, yaitu pertukaran dua valuta asing yang berbeda melalui penjualan secara tunai dan pembelian kembali secara berjangka atau transaksi falas yang simultan antara transaksi spot atau jual dengan transaksi forward atau beli ataupun sebaliknya. Kemudian instrumen pasar falas yang kedua yaitu instrumen pasar uang. Ini terbagi 2 yaitu penempatan antarbank atau interbank placement, dan yang kedua pinjaman antarbank atau interbank borrowing. Instrumen pasar uang, foreign exchange atau FX yang biasa kita singkat FX, loan dan deposit transaksi foreign exchange adalah suatu aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Call and notice loan and deposit dan repo atau reverse repos. Yang dimaksud dengan repo yaitu adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan reverse repo adalah transaksi beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Jenis instrumen pasar uang selanjutnya yaitu bankers acceptance. Bankers acceptance atau BA adalah instrumen pasar uang yang hadir karena adanya perdagangan luar negeri, baik itu ekspor atau impor. BA sendiri terbentuk wesel berjangka dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Selanjutnya yaitu certificates of deposit. Sertifikat deposit adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk pemberian premi suku bunga, sekaligus bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositnya dalam jangka waktu tertentu. Jenis instrumen pasar uang yang selanjutnya yaitu commercial paper. Commercial paper banyak dimanfaatkan sebagai investasi jangka pendek untuk membeli inventaris atau biaya pengelola modal kerja yang singkat. Instrumen satu ini bisa menjadi alternatif terbaik guna menambah modal usaha alih-alih mengambil pinjaman dari bank. Dengan ulasan mengenai pengertian pasar uang, risiko hingga instrumen di dalamnya. Sehingga memahaminya, ayo kita mulai investasi dari sekarang untuk menyiapkan masa depan yang cerah. Yang selanjutnya treasury bills. Instrumen pasar uang yang sering disebut
T-bills ini merupakan sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo yang cukup pendek. Commercial paper banyak dimanfaatkan sebagai investasi jangka pendek untuk memberikan inventaris atau biaya pengelola modal kerja yang singkat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko yang dapat muncul dari kegiatan falas, antara lain yaitu yang pertama risiko mata uang atau current risk. Current risk yaitu risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, risiko nilai tukar sering disebut risiko valuta asing. Apabila terjadi fluktuasi kecil, maka nilai ketidakpastiannya relatif masih rendah dan wajar. Namun apabila pergerakannya tidak terkontrol bisa mengakibatkan ketidakpastian ketika pengambilan keputusan ekonomi bagi bisnis. Yang kedua yaitu liquidity risk. Risiko likuiditas atau liquidity risk yaitu adalah risiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Kewajibannya ini dalam jangka waktu pendek. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh tidak bisa mengubah aset yang dimiliki menjadi uang tunai. Risiko likuiditas sering terjadi ketika aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar karena kurangnya daya pembeli dengan pergerakan harga yang besar dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu interest rate risk. Yang dimaksud dengan interest rate risk atau risiko suku bunga yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan. Risiko ini bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi akan turun. Demikian juga sebaliknya. Jika suku bunga turun, maka harga obligasinya juga akan naik. Selanjutnya yang keempat yaitu credit risk atau risiko kredit. Yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dengan memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur. Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Selanjutnya yang keempat yaitu pricing management. Pricing management ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank, baik di sisi aset maupun liability. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa dana merupakan bahan baku utama yang dijual oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Maka penetapan harga jual untuk aset pricing banyak
berdasarkan kepada harga beli atau harga pokok dari bahan bakunya, yaitu liability pricing. Penetapan tingkat suku bunga atau interest rate dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok pinjaman. Faktor-faktor tersebut adalah cost of fund, premi, risiko, biaya pelayanan, biaya overhead dan personal, margin keuntungan, dan frekuensi repricing. Penerapan suku bunga atau lending rate dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu LR sama dengan cost of money plus risk cost plus spread. Sedangkan cost of money dapat dirumuskan dengan cost of money sama dengan cost of loanable fund plus overhead cost. Cost of fund (COF), biaya bunga dana, dan biaya promosi dana. Kalau overhead cost atau OHC, yaitu biaya di luar biaya dana seperti tenaga kerja, operasional pelayan, dan perangkat keras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok simpanan. Empat komponen utama yang menjadi biaya dari suatu simpanan, yaitu yang pertama, suku bunga yang dibayarkan kepada deposan terkait dengan simpanan. Yang kedua, biaya cadangan wajib likuiditas. Yang ketiga, biaya pelayanan yang termasuk biaya personal dan biaya overhead. Yang keempat, yaitu margin keuntungan tersebut, target penghasilan dari sumber dana di pasar. Berikut adalah gambaran tentang hal yang terjadi jika bank mengalami kesulitan likuiditas. Namun perlu diperhatikan, keadaan likuiditas yang berlebihan juga tidak baik karena berdampak negatif terhadap kemampuan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas. Berikut rangkumannya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Pada gambar yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa banyak orang yang sedang mengantri untuk mengambil uang, bahkan melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan, sehingga dibatasi penarikannya. Nah, boleh kita lihat di rangkuman di sini, apabila likuiditinya, saya ulangi, di sini apabila liquidity minimalnya rendah, risknya juga rendah, maka expected profit-nya jadi naik, jadi tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila liquidity maksimumnya tinggi, maka risknya menjadi tinggi dan expected profit-nya menjadi turun. Berikut yaitu prinsip penanganan risiko liquidity. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan identifikasi, yaitu liquidity position, funding structure, maturity mismatch. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran, yaitu liquidity gap dan liquidity ratio.
Kemudian yang ketiga pemantauan, yaitu limit system, liquidity ratio, dan gap report. Kemudian yang keempat yaitu pengandalian, yaitu skenario analysis, stress testing, contingency plan, dan periodical review. Selanjutnya yaitu ini adalah beberapa alat ukur likuiditas pada bank. Yang pertama ukuran jangka pendek. Bagian A yaitu statutory reserve requirement atau disebut giro wajib minimum atau GWM. Baik, kita lanjut. Untuk menghitung giro wajib minimum ini yaitu saldo giro pada BI dibagi kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya sebesar 5%. Yang kedua yaitu basic surplus, yaitu pengukuran besarnya likuiditas pada suatu keadaan tertentu yang diukur dengan rumus basic surplus sama dengan aktiva lancar dikurang pasiva lancar. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, mengukur jangka panjang. Mengukur jangka panjang ini yaitu suatu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan sumber aktiva yang lain, di mana periode pelunasan pinjamannya yaitu dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Berikut ada 3 pengukuran jangka panjang, yaitu yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio dengan rumusnya yaitu new purchase fund requires dibagi total funding requirement. Yang kedua ada indeks likuiditas atau liquidity index. Cara menghitungnya yaitu total weighted liability dibagi total weighted asset. Yang ketiga yaitu loan to deposit ratio, merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat yang dirumuskan yaitu LDR atau loan deposit ratio sama dengan pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori manajemen likuiditas. Ada beberapa teori yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, commercial loan theory. Teori ini yaitu teori yang paling kuno, bahkan teori ini juga disebut real bills doctrine.
Dalam teori ini yang dimunculkan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Pada teori ini, bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan suku dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self-liquidity. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang shiftability theory. Yang dimaksud dengan shiftability theory ini yaitu teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan. Menurut teori ini, likuiditas bank tergantung pada kemampuan memindahkan aktiva kepada orang lain dengan harga yang dapat diprediksi. Sebagai contoh, bank berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek. Nah, jika suatu saat pemilik deposito memutuskan untuk menarik uangnya kembali, maka bank hanya perlu menjual investasi tersebut dan bank mengambil yang dapat diperoleh dan membayar kembali kepada pemilik deposito. Selanjutnya yaitu teori ini masih bagian dari teori manajemen likuiditas. Yang ketiga yaitu anticipate income theory. Menurut teori ini, dana yang dialokasikan atau setiap upaya untuk mengalokasikan dana harus ditunjukkan pada sektor yang fleksibel dan menguntungkan bagi bank. Selanjutnya yaitu teori yang keempat, liability management theory. Menurut teori ini, bank harus dapat mengelola pasifanya sehingga dapat menjadi sumber likuiditas. Selanjutnya yaitu cara mengelola manajemen likuiditas. Untuk menjaga likuiditas agar selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank. Di antaranya yaitu yang pertama, memperpanjang jangka tempo semua kewajiban bank. Hal ini dapat dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Yang kedua yaitu melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi market. Nah, selain itu, selanjutnya yaitu strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Strategi yang pertama yaitu strategi preventif
yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Kemudian yang kedua yaitu strategi represif, yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Yang ketiga yaitu strategi profitabilitas, yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit. Selanjutnya yaitu manajemen risiko utang dan likuiditas pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas ini diperlukan untuk memenuhi klaim dari polis asuransinya yang jatuh tempo di luar perkiraan. Perusahaan asuransi dapat mengurangi eksposur dari liquidity risk dengan diversifikasi distribusi risk dalam kontrak yang merupakan yang mereka tanda tangani. Alternatif lainnya, mereka dapat memenuhi likuiditas dengan lebih banyak memegang marketable asset yang mengcover pembayaran klaim. Aset seperti bond, corporate dan private, dan saham biasanya lebih cepat dilikuidasi di pasar modal ketika dana likuid tidak cukup untuk memenuhi klaim dari pemegang polis. Selanjutnya yaitu lalu mengapa likuidasi menjadi penting bagi perusahaan? Bila sebuah perusahaan tidak likuid, ia menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset yang mereka miliki menjadi uang tunai. Sementara perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawan, melakukan produksi, dan membayar utang. Perusahaan yang tidak likuid bisa berisiko mengalami kebangkrutan. Bila perusahaan memiliki aset likuid, maka dapat menutupi kewajiban jangka pendek mereka seperti utang atau penggajian, sehingga mereka tidak harus berhadapan dengan kondisi krisis likuidasi yang berisiko pada kebangkrutan. Kemudian daripada itu, manajemen risiko utang dan likuidasi pada lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan likuiditas, investment bank, dan perusahaan keuangan non-bank mungkin mempunyai pengalaman dengan liquidity risk jika mereka hanya mengandalkan keuangan jangka pendek atau seperti commercial paper atau bank loan dan investor. Manajemen likuiditas pada FI ini merupakan kemampuan untuk memiliki jumlah kas yang cukup dan sumber likuid lainnya tidak membeli sekuritas baru atau at hand to underwrite dari quality issue sebelum dijual kembali kepada investor lainnya. Manajemen liability juga mensyaratkan suatu investment bank
dan perusahaan sekuritas untuk mampu bertindak sebagai market dengan meminta perusahaan untuk membiayai persediaan sekuritas dalam portofolionya. Selanjutnya, perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya, likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis oleh lembaga keuangan tersebut, serta menyerahkan polis tersebut secara tidak terduga. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini mewakili kewajiban potensial di masa depan dengan perusahaan asuransi. Idealnya, pengelola likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tersebut dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan kontrak lama. Namun, frekuensi klaim yang tinggi pada suatu titik waktu atau misalnya musim badai hebat yang tidak terduga dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pasar wajarnya. Perusahaan asuransi dapat mengurangi eksposur mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dengan kontrak yang mereka tulis. Misalnya, perusahaan asuransi kecelakaan properti dapat mendiversikan jenis bencana yang mereka tanggung. Misalnya, pada tahun 2015, 2 perusahaan asuransi kerugian properti teratas atau dalam hal premi yang dijual memegang polis untuk lebih dari 30 jalur berbeda. Dari kerusakan fisik mobil yang mereka menulis 50,6% dari semua premi industri untuk pemilik rumah berapa risiko, di mana mereka menulis 56,8% dari semua premi industri. Sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutup pembayaran klaim. Aset seperti obligasi pemerintah dan korporasi dan saham korporasi biasanya dapat dilikuidasi dengan cepat mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim atas polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Misalnya, pada tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa dan properti kecelakaan memiliki sekitar 80% aset mereka dalam bentuk surat berharga pemerintah dan surat berharga perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari bab ini, yaitu jadi fungsi utama dari Asset Liability Management atau ALMA adalah untuk mengelola risiko-risiko korporasi. Pengelolaan risiko likuiditas, terutama cash flow, bertujuan untuk yang pertama, optimalisasi pendapatan, mencegah kekurangan ketersediaan dana demi memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga yaitu memelihara tingkat likuidasi yang memadai dan optimal
misalnya dengan meminimumkan dana yang menganggur tetapi tetap memperhitungkan kecukupan likuiditas yang akan jatuh tempo atau mature. Selain itu, masalah manajemen likuiditas dan kewajiban terkait erat dengan FI modern. Banyak faktor, baik biaya maupun peraturan, yang memengaruhi pilihan manajer FI tentang jumlah aset likuid yang harus dipegang. Pilihan likuiditas FI adalah situasi yang sangat sulit memperdagangkan biaya dan manfaat dari target aset cadangan yang ditetapkan atau dan ditentukan secara berhati-hati, yang kewajibannya dengan cara yang memengaruhi risiko penarikan keseluruhan portofolio pendanaannya, dan oleh karena itu kebutuhan akan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi risiko penarikan seringkali memerlukan biaya karena sumber kewajiban yang lebih mudah dikendalikan. Dari perspektif risiko penarikan seringkali lebih mahal untuk digunakan oleh FI. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.